Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Seperti sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa demokrasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu diambil dari dua suku kata, demos dan kratos. Demos artinya pemerintahan, kratos artinya rakyat. Sehingga menurut Abraham Lincoln, yang merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-16, memberikan definisi pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini sudah dibahas. Yang berikutnya kita masuk mengenai pengertian budaya demokrasi. Demokrasi lahir dari sebuah pemikiran yang didasari oleh rasa kemanusiaan dan keadilan, bahwa rakyat juga memiliki hak untuk terlepas dari belenggu diktator. Jadi penyelenggaraan negara adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kemudian kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum dan proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Kita tarik ke negara Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia antara lain yang pertama, demokrasi yang berketuhanan, ini sudah jelas tercantum dalam Pancasila sila pertama dan dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Demokrasi dengan rule of law, yaitu demokrasi dengan proses penegakan hukum. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Dalam undang-undang sudah dijelaskan dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua periode berlakunya Konstitusi RIS tahun 1950 yaitu pada tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian periode berlakunya UUDS 50 tanggal 17 Agustus 50 sampai dengan 5 Juli 59. Kemudian kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Pada periode ini terbagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama periode Orde Lama 5 Juli 59 sampai dengan 11 Maret 1966. Kemudian periode Orde Baru 11 Maret 66 sampai dengan 1998. Kemudian periode Reformasi 21 Mei 98 sampai dengan sekarang. Ibu akan jelaskan periode Undang-Undang Dasar 1945, di mana bentuk negara Republik Indonesia pada masa ini adalah negara kesatuan, di mana pengertian negara kesatuan adalah negara yang dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan utuh yang dipimpin oleh satu orang presiden, kemudian satu dewan menteri, dan satu undang-undang dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 45 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni seperti yang diajarkan oleh Montesquieu dalam ajaran Trias Politica. Tetapi kita menganut prinsip pembagian kekuasaan yang disebut dengan distribution of power. Pembagian kekuasaan pada masa 1945, 19 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 45 belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan
karena belum terbentuknya lembaga negara seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45, kemudian kita memasuki periode konstitusi RIS tahun 1949. Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer diantaranya, yang pertama, Perdana Menteri bersama para menteri baik secara bersama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Pembentukan kabinet didasarkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam parlemen. Para anggota kabinet seluruhnya atau sebagian mencerminkan kekuatan yang ada dalam parlemen. Kemudian kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dan sebaliknya kepala negara dengan saran Perdana Menteri dapat membuatkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum. Masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dan terakhir, kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat atau diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Lanjut masuk periode UUD 1950, yaitu sistem pemerintahan yang dianut pada masa ini adalah sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang digunakan pada masa konstitusi RIS 49 masih dipertahankan oleh UUD 1950. Masa berlakunya UUD 1950 seperti juga masa-masa sebelumnya, sering kali diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintah tidak stabil. Lanjut masuk periode demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dekret Presiden pada 5 Juli 59 disambut baik oleh rakyat yang didukung oleh TNI AD, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan UUD 1945. Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tersebut sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat beberapa penyimpangan dalam UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut. A. Menafsirkan Pancasila secara terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. B. Pengangkatan presiden seumur hidup dan banyaknya jabatan yang rangkap. C. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. D. Konsep Pancasila bergeser menjadi Nasakum, singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. E. Bergesernya makna demokrasi terpimpin, karena dalam pelaksanaannya cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden, pemimpin besar revolusi. F. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis. G. Manipol Usdik, manifesto politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dijadikan GBHN tahun 1960. Usdik dibuat oleh Presiden, sedangkan GBHN harus dibuat oleh MPR. Kemudian masuk demokrasi di masa Orde Baru tahun 66 sampai dengan 98. Masa kepemimpinan Orde Baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia. Namun di saat kepemimpinan Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, terjadi ketidakpuasan masyarakat akibat kepemimpinan yang bersifat sentralistik dan tidak memperhatikan kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan penduduknya. Bergulirnya Orde Baru, kemudian maka berlangsungnya demokrasi di masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang.
Masa reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Di masa reformasi ini, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya lebih terbuka dan meluas. Pengawasan terhadap pemerintahan semakin dalam dilakukan oleh masyarakat. Demokrasi tidak hanya menjadi identitas, tetapi diupayakan untuk diaplikasikan secara total. Masyarakat lebih kritis dan terbuka. Yang berikutnya tentang perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Namun dalam menyalurkan hak terhadap aturan-aturan yang harus ditaati dan merupakan kewajiban. Sini tanggung jawab warga negara dan pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain, setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara. Dan setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hak asasi manusia, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu pertama, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal terdiri atas kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Yang kedua, demokrasi yang dikenal di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi diikutsertaan dalam proses pemilihan umum merupakan salah satu sikap yang mendukung proses demokrasi di Indonesia. Demikian materi kita pada hari ini dan kalian bisa melanjutkan pekerjaan latihan yang ada di buku paket. Sampai ketemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.